berbual-bual. Kena doa dah habis berbual. Walaupun dengan bini sendiri. Sambil berjalan, masih ada duit berapa ada. Itu urusan dunia semua. Pak Zulfan ni solat tahu diri lah. Jangan lama sana. Karena hati ni lagi berbunga-bunga, sedih, maka Pak Zulfan sujud. Nangis. Kami sini ni nangis juga. Kena menjaga tolakan orang ni. Kamu ke kawan ni nangis, ke kami ni nangis lagi saking tak tahan. Oleh karena itu solatlah, ngambil sunnahnya aja. Allahu Akbar. Tak usah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman. Kawan ini dah setengah mati. Dah Allahu Akbar. Tak usah baca doa iftitah mungkin. Boleh kan? Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Sujud. Allah. 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 Udah, gantian selesai. Jadilah. Karena yang jaga ni nak solat juga. Ya, ini pakai akal namanya. Paham Pak Bu ya? Tapi kalau kebetulan dapat rezeki lapang, yang tak perlu dijaga orang, salah. Nangislah itu. Itulah nikmatnya menangis di situ ya Allah. Lapang semua. Dan segala macam penyakit itu, rasa saya waktu itu hilang saya. Ya, paham Bapak Ibu? Sampai sini ada yang tanya? Kita nak sa'i. Karena saya sampai jam 12 ni saya coba ngejar kapal. Kalau tak dapat juga saya sampai jam 3. Ini Pak, salah satu syarat tawaf itu kan dalam keadaan bersuci. Iya Pak. Kalau kita syafi'iyah bersentuhan sama perempuan kan batal itu Pak. Jadi macam mana solusinya? Pertama kan ibu-ibu itu kan tadi kan sudah pakai ini, pakai apa namanya tadi, manset. Kalau bapak bawa ibu kan masih megangnya yang dipegang ininya Pak. Mana Pak Bandi? Tapi kalau sudah ramai-ramai kan bapak tak tahu juga kata sentuh siapa. Maka secara fikih itu tidak ada masalah. Wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam hati Bapak Ibu tambah, ya Allah, saya ni ceramah saya ya Allah, insya-Allah sembuh. Tapi kalau belum sembuh waktu itu jangan bilang kalau gitu bengak dan itu. Nah, tetap sembuh juga tidak, itu yang janji itu Pak. Lama karena menunggu waktu wukuf. Nah, nanti pada tanggal 8 Zulhijjah Bapak Ibu dibawa untuk siap-siap mengganti pakaian kain ihram, berangkat ke terus ya, subhanallah walhamdulillah. Makan terus ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus Pak. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna Allahumma Imar Pak. Pak, sini Pak, Pak sebentar Pak. Wa wafa'an bi ahdika. Wa sampai rukun yang mana Pak? Sampai rukun yang mana? Macam Bapak dengan Allahu Akbar. Wa al-akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Kamu lihat ini Pak. Kamu lihat ini. Lihat ini. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada begini, artinya selesaikan, tuntaskan sampai di luar garis. Iya. Terus Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan nih, dari pilihan ini namanya nih. Apa? Tawaf. Ya kan? Selesai itu ya sudah, minum air zam-zam. Seharusnya kita berusaha masuk Hijr Ismail, tapi tidak bisa Pak kalau musim haji. Itu ditutup juga oleh orang Arab itu karena saking padatnya, ya kan? Kita ngejar waktu, kembali ke posisi mas'a, tempat sa'i. Bapak minum dulu air zam-zam segala macam, istirahat dulu, mau belajar dulu betul misalnya. Udah kuat, putuskan tadi yang 5. Kemudian untuk mempermudah, jadi ukur yang pertama di sini dimulai dari Pulau Kundur, ya, dari Pulau Kundur
Kalau yang dari Karimun nanti senang-senang aja. Jadi yang dari Pulau Kundur dulu untuk nanti ngukur. Tadi belum lagi sampai selesai masalah sami. Saya membayangkan sami itu kita masih studio. Makanya kita harus cepat tadi jelas banget. Jadi dari situ sampai di Arafah dibaca talbiyah. Nah, satu rumah, satu hotel itu sekarang ada 10. Bapak tidak terhaji. Tidak boleh ada satu pun batang kayu nanti dipotong ke sana atau dipotong, ya, atau ada yang diajarkan seperti itu. Nah, ya. Paham, Bu? Ada satu yang belum dijelaskan tadi. Nah, kita mikotnya itu adalah di hotel di mana tempat kita berada. Kalau tadi di tempat tadi itu kita anggap hotel Mekah tadi, maka di situ karena kita hajinya haji tamattu, ya, nah, maka di situ bukan di Haji juga. Ini di hotel di Mekah, ya, di hotel di Mekah itu di situ kita lagi memasangnya haji naik dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Jam berapa berangkatnya? Ada nanti tanggal mainnya. Bisa berangkatnya di waktu pagi, bisa berangkatnya waktu sore. Yang kita lakukan ibadah haji yaitu wukuf al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah, dan Arafah ini kawasannya telah ditandai. Ada kawasan Arafah, tentunya kita nanti masuk ke situ. Sebelumnya tadi telah tengok keadaan itu dari titik Masjidil Haram, ya. Kalau kita di Aziziyah tentu akan berkurang lagi. Jadi di mana kita berada pada saat itu, maka dari situlah mikot kita, ya. Jadi ada juga orang dia boleh-boleh nak mikot ke Masjidil Haram, tidak ada perintahnya, ya. Jadi Nabi dulu yang tinggal di Aziziyah maka akan lebih dekat lagi, ya. Lebih kurang separuh perjalanan. Maka di mana kita berada, disitulah mikot kita pada hari yang ke-8 itu. Sebelum kita diangkut, tentu persiapan sudah matang, ya. Sebagaimana kita mengambil mikot di Bir Ali, tentu persiapannya dari hotel kita. Nah, tentunya kepada kita nanti akan dipandu. Tentunya seperti yang telah disampaikan Pak Usuf tadi, keberhasilannya adalah bagaimana kekompakan di dalam satu jemaah ini. Disiplin, ya. Jadi kalau penyakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon haji dan hajar rahimakumullah. Sambung dengan cerita. Setidak-tidaknya
kita akan singgah dengan Musdalifah. Dengan tiada lain adalah memohon ampun dan mohon berkenan kepadaku agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Maka begitu dia membagi, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, dengan kasih sayangku, dengan rahman dan rahimku. Baik, dan dengan begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita mengikrarkan bermusuhan dengan syaitan. Karena memang syaitanlah yang mengeluarkan nenek moyang kita. Akan para diri dan kita tidak bisa menjelaskan mobil mana yang akan kita masuk. Pokoknya apabila sudah disuruh masuk oleh ketua hotel, masuk sajalah bus manapun, kita tak akan bisa lagi menyatakan perombongan di situ. Selalunya begitu. Walaupun kalau seandainya bisa dibuat rombongan, itu juga lebih bagus. Jadi pada saat berada di Mina, anggaplah sekarang di Mina, pada saat berada di Mina, adanya diserah masing-masing, maka akan terjadi tidak muatnya tempat untuk seluruh jemaah. Karena pada saat ini tidak lagi hitungannya karimun, kemudian di Mina seluruh umat Islam yang dunia menuju ke sana. Dan pada sini silakan Pak Hadi Kasman dulu kan, yang besar ya. Ke Jamarat melalui dua terowongan, pergi melalui, nah begitu dia. Jadi kita pergi berombongan, rombongan dari Karimun, bawa bendera, bawa apa, satu orang yang besar tegap berada di depan, kita mengikuti di belakang sambil bertalbiyah. Karena masih tidak, talbiyah sudah habis tadi. Belum Jamarat, sambil bertalbiyah. Jadi setelah sampai ini tadi Al-Masih. Sedangkan tempat yang satu lagi itu namanya Mina Jadid. Mina Jadid ini jaraknya 6 sampai 10 kilometer. Alhamdulillah. Namun bagaimanapun juga melontar ini apabila sakit masih dapat digantikan oleh orang lain. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kita coba betul-betul menyatakan bermusuhan pada syaitan. Batu sudah kita ambil, pelurunya sudah ada pada kita. Tinggal menembakkan saja, tidak bisa terlalu itu. Nah, kan niat dan tekad kita yang sudah demikian itu, maka bismillah. Kita pergi, lalu apabila sudah sampai di Jamratul Aqabah, untuk hari pertama itu satu. Sudah belum cakap-cakap tadi. Nah, silakan. Jadi Kalau Bapak Ibu jamaah haji, ya, akhirnya kita udah haji nih Pak, udah wukuf di Arafah. Maka kita selesai tadi, itu tetap membaca talbiyah. Setelah itu, ya hari ke-11, maka kita ula, wusta, dan aqabah. Ini kita membaca takbir, ya, takbir. tapi sekarang itu sudah diatur begitu juga kayak waktu dan Sama setan jangan saling lempar-lemparan. Sama-sama setan harus pelan-pelan. Awas. kalau orang-orang lain dulu itu udah kehabisan batu, sendal dia ada lemparkannya begitu. Mengapa? Karena begitu musuhnya dia dengan syaitan itu. Nah, dan jauh lari saja dia mau menghantam syaitan supaya syaitan itu mati. Nah, kita jangan berbuat demikian. Banyak orang-orang Islam atau orang-orang yang lain itu berbuat begitu rupa. Satu jamarat dengan jamarat yang lain ada bersama, ditentukan tempatnya, baru sudah itu menggunting,
tahlil pun lupa ini bapak dan ibu ni nak balik aja. Macam mana? Maju ke depan, ya. Berdoa sama-sama. Bisa sama, bisa seorang sebab kita dari sebelah sini tadi, mutarnya ada ke sebelah kanan. Jangan cuba-cuba berbelok ke kiri. Itu namanya sesat bak. Terus sampai ke Mina. Kembali ke Mekah. Itu kalau nafar awal. Tapi kalau nafar sani hari ke 13 baru kembali ke Mekah. Syarat untuk nafar awal pun tidak boleh kita masih berada di Mina pada waktu sholat, pada waktu Mina. Kalau seandainya tidak tinggal Mina sampai masuk waktu maghrib karena mobil wasak jemputan tak ada, maka harus sampai besok. Dan selanjutnya siap-siap perbungkusan. Jaga barang masing-masing di tenda Mina. Jangan suruh ketua rombongan bawa barangnya. Lihat tadi sudah bawa barang tentengannya lengkap atau tidak? Untuk apa? Kita akan masuk kembali ke dalam bus, kemudian diberangkatkan menuju ke Mekah. Anggap Bapak yang berani pakai pakaian ini ketika diberikan foto. Apa yang Bapak? Mudah-mudahan haji mabrur. Ya, oke? Iyalah. Kita pakai teman tapi masih banyak kolor. Iyalah. Oke? Kita dari sini langsung habis tenda Mina. Dah habis hari ke apakah nafar awal atau nafar sani, biar saja berlalu, nanti kita lihat tanggal mainnya. Kita sekarang menuju ke mana? Ke Mekah, kembali ke Maktab di Mekah. Pakai jalan kaki atau pakai mobil? Pakai mobil. Tapi sekarang anggap pula Bapak di sini sedang naik mobil. Kami persilakan untuk menuju ke Mekah. لك والملك